1 Samuel 22. Silahkan. Oh, satu, satu Samuel atau dua Samuel, Bu? Satu Samuel, satu Samuel, pasal 21, pasal 22. 22. Oke, thank you. Satu Samuel 22, Daud di Gua Adulam. Ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Amin. 1 Samuel 22 ayat 4. Lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. 5. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. 6. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang yang bersama sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan dan semua pengawalnya berdiri di dekatnya. Amin. 1 Samuel 22 ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin. Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan 1.000 dan atas pasukan 100? Sehingga kamu sekalian mengadakan kesepakatan melawan aku. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu. Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghalang seperti sekarang ini. 9. Lalu menjawablah Doeg orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya, telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Amin. Ayat 10, ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat, orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub, imam itu, bersama-sama dengan seluruh keluarganya. Para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap raja. Pasal ayat 13, kata Saul, cobalah dengar, ya anak Ahitub. Jawabnya, iya tuanku. Amin. Kak Evi. Kemudian bertanyalah Saul. Evi masih di unmute. Loh, oh iya ya. Ayat 13. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku? Engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghalang seperti sekarang ini. Lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia, sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Amin.
Saya ya, Kak. Tetapi raja berkata, engkau mesti dibunuh Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, majulah dan bunuhlah para imam Tuhan itu sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, majulah engkau dan paranglah para imam itu. Majulah Doeg, orang Edom itu lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efod dari kain lenan. Juga ayat 19, juga penduduk Nob, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Ayat 20, tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. 21, ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan. Amin. Ayat 22, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. 23, tinggallah padaku, janganlah takut. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Pasal 23 ayat 1, Daud di Kehila. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Salah ya, lompat ya. Oh ya benar. Betul, Bu, betul. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Amin. Ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Ayat 3, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, lihatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat 4, lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia, firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin. Ayat 5. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu. Dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Abimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Ayat 7, kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Amin. 8. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Amin. Ayat 11. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. 12. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam
tangan Saul, firman Tuhan akan mereka serahkan. Ayat 13, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Amin. Ayat 14, Daud di padang gurun Zif. 14, maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ayat 15, Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, 16, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Amin. 17, dan berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. 18, kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. 19, tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul ke Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di Bukit Hakila, di sebelah selatan padang belantara. Amin. 20, oleh sebab itu jika Tuanku berkenan datang, silahkan datang, tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Amin. Kak Marina Kamagi, silahkan. Ayat 23, berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya, jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu, berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Ayat 26, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengalahkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. 27, ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. 28, maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadap orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Amin. 1 Samuel 24 ayat 1. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. 2. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. 3. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Amin. Ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Ayat 5. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu.
maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun memotong memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Amin. Ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Ayat 9. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Amin. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celah kamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. 13. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 14. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. 15. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang akan kau kejar? Anjing mati, seekor putus saja. Amin. Ayat 16. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkannya perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. 17. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah ini, ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. 18. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Amin. 19. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. 20. Apabila seorang mendapat musuhnya, maka akan dilepaskannya dan lepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan dan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. 21. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Amin. Ayat 22. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. 23. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya. Sedang Daud dan orang-orang pergi ke kubu gunung. Samuel 1 pasal 25. Kematian Samuel ayat 1. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Amin.
Bu Elizabeth dulu ya kayaknya ya. Udah bener, Bu. Ini baru sekarang Elizabeth. Tadi Dorea. Ayat berapa, Kak? Pasal Ayat 25 2, ayat 2. ayat 2 pasal 25. 1 Samuel 25 ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada penguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika ditegur Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu-bulu dombanya, ada ya? Saya ya berarti ya, soalnya Ibu Surya tadi udah ya. Ayat yang kelima, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Amin. Ayat 8, tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ayat 9, ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal, atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Ayat 10, tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Amin. Surya udah tadi ya. 11, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. 13, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Amin. 14 sampai 16, tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang. 16, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama ini mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Amin. Mer, itu ada Bu Linda, Mer. Bu Linda Panjaitan mungkin dulu baru ke Bu Marina Oh Kagami. iya, sorry. Ibu Linda. Oh, oke. Terima kasih. Dari ayat 17 ya? Iya, 2 ayat? 3, Bu. 3. Ya, baik. Terima Silakan. kasih, Mary. Ayat 17. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Ayat 18, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Ayat 19, lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu.
Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahunya. Ayat 20, ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya, turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Amin. Kak Neti mau ikut baca? Ibu, aku maaf, aku mendengar aja sana menara doa segala bangsa sedang rosa sana. Oh Oke. ya, oke. Kalau gitu Kak Marina Kamagi silakan Kak dilanjut. 21. Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika aku tinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Amin. Dia sujud pada kaki Daud. 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. 26. Oleh sebab itu Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Amin. 27. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. 28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. 29. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Amin. Ayat 30. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Ayat 31. Maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemani aku pada hari ini. Amin. 33. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup. Pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. 35. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu, lihatlah aku mendengarkan perkataanmu
dan menerima permintaanmu dengan baik. Amin. Ayat 36, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang, gembira, dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. 37, tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Amin. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku, dan yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Tuhan telah membalikan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri. Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. 40. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya demikian. Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. 41. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Amin. Ayat 42. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. 43. Juga Ahinoam dan dari Yezreel telah diambil Daud menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menjadi istrinya. 44. Tetapi Saul telah memberikan Mikal anaknya perempuan istri Daud kepada Palti bin Ais yang dari Galim itu. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Sekarang kita 3-minute pause. Kita baca kembali dan kita baca.
Terima kasih. Ibu-ibu, apakah ada yang mau memberikan remanya untuk pembacaan kita pada malam hari ini? Ya, saya dulu, Bu Mary. Silahkan, Bu Joli. Ibu. Oke, eh, saya di 1 Samuel 24. Ya, 1 Samuel 24. Mana tadi? 1 Samuel 24 ayat 19. Sebenarnya saya tuh terharu ya membaca eh, kisah 1 Samuel 24 ini secara keseluruhan. Terharunya karena apa? Karena kita dari kemarin itu sudah membaca Samuel bagaimana upaya Saul itu berusaha melakukan pembunuhan terhadap Daud karena perasaan cemburunya ya. Tetapi di pasal 24 ini sudah terbukti sekali bagaimana seorang Daud yang tidak melakukan pembalasan ketika ada kesempatan gitu ya. Jadi di ayat 19. Jadi 1 Samuel 24 ayat 19. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik padaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Nah, itu ya. Jadi saya melihat bahwa di sini kan terjadi ketidakakuran antara Saul yang cemburu kepada Daud, ya. Tetapi dan seperti yang saya katakan tadi bahwa berbagai upaya Saul lakukan untuk melakukan pembunuhan atau membuat nyawa Daud itu apa ya istilahnya mati untuk membunuh Daud gitu. Tetapi memang Tuhan itu selalu menyertai Daud sehingga Daud selalu luput dari ancaman-ancaman tersebut. Yang saya lihat di sini adalah Daud ketika ada celah itu, ya celah atau kesempatan untuk membunuh, di situ di mana tadi? Di ayat 11 dibilang dikatakan bahwa mana tadi ya? Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku ini, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi dia punya, biarpun dia dibenci bahkan mau dibunuh, si Daud ini punya perasaan sayang gitu loh terhadap orang yang membenci dia gitu. Dia di ayat 12 dibilang bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku gitu ya. Tetapi aku tidak tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Jadi saya merasa luar biasa ya bahwa kita harus setidaknya kita yang sudah mengenal firman ini belajar dari Daud untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kasih. Karena apa? Apa yang dilakukan Daud ini ternyata sangat menyentuh perasaan Saul sampai kemudian dia menangis gitu ya. Lawannya menangis karena apa? Dia berusaha jahat, tetapi kenapa lawannya itu membalasnya dengan kasih? Menurut saya itu pembelajaran yang luar biasa ya untuk kita. Yang saya pelajari di sini adalah bahwa kita di dalam relasi nih dengan sesama, terutama ya dengan sesama kita, dengan teman kita, dengan keluarga kita gitu ya. Kalau ada situasi yang sekiranya menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, itu kita menjauh, jangan menjauh. Jadi jangan membiarkan diri kita ini dikendalikan oleh sikap mereka gitu ya. Kadang-kadang kita secara manusia menilai sikap seseorang dengan pikiran dunia kita. Nah, kalau kita dikendalikan oleh pikiran kita, kalau kita dikendalikan oleh sikap mereka, maka akan terjadi yaitu tadi. Nah, kita mau menghindari itu. Jadi kita meniru cara Daud. Ya, kita jangan apa ya namanya, jangan terinterpretasi atau jangan apa ya namanya itu terpengaruh oleh sikap mereka gitu. Jadi sikap apapun itu yang diberikan oleh orang di sekitar kita yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, tetaplah selalu kita respon dengan kasih ya. Kita mencontoh teladan dari Daud bahwa apapun yang terjadi di luar sana tetap kasih adalah segala-galanya. Itu aja Mary, terima kasih.
Ya, betul. Betul sekali. Terima kasih banyak Ibu Joli atas rema yang sudah dibagikan dan disampaikan. Adakah teman-teman lagi yang mau memberikan remanya? Atau saya dulu ya. Saya juga sebenarnya remanya di 1 Samuel 24, tapi yang ayat 11 ya. Yang dikatakan, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikiranku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan kayak gitu. Bagaimana Daud ini benar-benar menghormati orang yang diurapi Tuhan, walaupun sebenarnya kalau kita baca juga bagaimana Saul itu kayak sudah membabi buta kayak gitu, sebel sama Daud hanya karena omongan orang kayak gitu kan. Tetapi sikap dan respon yang dikeluarkan oleh Daud itu dia ya tetap dia tetap menghormati orang yang memang menurut dia orang yang orang yang diurapi sama Tuhan kayak gitu. Itu juga kayak jadi pelajaran juga buat saya secara pribadi gitu. Bagaimana sebenarnya secara manusiawi kadang-kadang kita juga tergoda untuk sebel sama orang, apalagi karena omongan orang kita ikut panas kayak gitu. Tapi eh, kadang-kadang ya apa ya? Kadang-kadang aku juga mikir apa ya? Ya dia orang yang diurapi Tuhan gitu ya. Dia pasti akan ada prosesnya sendiri ya. Dia sepanjang memang Tuhan akan sepanjang Tuhan itu berkenan sama orang itu, Tuhan pasti akan memproses dia di tengah-tengah kesalahannya dia kayak gitu ya. Bagian kita ya tetap menghormati orang itu kayak itu, menjadi orang yang dia jadi orang yang dipilih Tuhan kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak hmm, walaupun kadang juga nggak mudah ya, tapi itu satu pelajaran yang bisa saya yang bisa saya ambil dari sikap Daud kayak gitu, bagaimana dia tetap menghormati orang lain walaupun sebenarnya orang lain ini sudah merencanakan merancang-rancangkan yang jahat pada dirinya kayak gitu. Tadi tuh ada juga ketika Saul itu berkata bahwa dia kayak bertanya pada Saul, kenapa yang intinya kenapa sih Saul kamu kayaknya kok sebel banget sama aku, hanya karena perkataan orang kayak gitu. Tadi ada juga di situ. Jadi bagaimana aku nggak tahu kenapa remanya di sini aku dapatnya tentang perkataan orang itu bisa benar-benar membolak-balikkan orang yang tadinya nggak apa-apa menjadi menjadi urapannya tuh dicabut sama Tuhan kayaknya karena perkataan orang itu. Ya ampun, aku nggak ngerti lagi deh, itu karena perkataan orang loh. Jadi kita sebagai perempuan-perempuan yang tiap hari baca Alkitab ini, belajarlah kita, benar-benar belajar, karena ternyata akibat ketika kita nggak bisa menahan diri kita untuk berkata-kata yang tidak memberkati tentang orang lain, itu ternyata betul-betul membawa dampak yang luar biasa loh kepada orang lain. Itu aja sih. Terima kasih banyak, ibu-ibu. Silakan, ibu-ibu ada yang lain kah? Boleh Kak, sedikit. Silakan, siapa ini? Elizabeth. Oh ya, silakan Kak Elizabeth. Iya, jadi terkait dengan yang tadi itu juga ya, di pasal 24 itu, tetapi sebelumnya apa namanya yang mau saya soroti ini ada di ayat 20, pasal 23 ayat hmm, ayat 7-nya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Hila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Tapi ternyata itu kan menurut Saul ya, seperti itu. Eh, tapi ternyata di pasal 24-nya itu ya keadaan berbalik seperti apa namanya? Artinya gini, Saul menyatakan tanpa dia bertanya kepada Tuhan. Tetapi
di ayat 10 dikatakan ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu ada orang yang menyuruh membunuh engkau. Tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah Tuanku. Ya, kan juga dikatakan juga sampai dipotong ya jubahnya puncanya si Saul oleh si Daud. Artinya gini, bisa ya Tuhan membalikkan keadaan seperti itu. Jadi terkadang saya juga rema dalam hal ini kehidupan kita hari-hari gitu kan. Kadang kita merasa bahwa apa namanya sudah terpojok atau bagaimana itu kan menurut orang bercerita dan lain sebagainya sampai dibuat satu kondisi yang benar-benar kita seperti itu. Tapi ternyata kalau kita tanya sama Tuhan bagaimana baiknya apa jalan ke depannya gitu, ternyata Tuhan punya maksud rencana lain bisa membalikkan keadaan yang sesuai Tuhan mau, bukan yang sesuai kemauan pribadi seperti itu. Jadi menurut saya penting sekali kita meminta pertolongan Tuhan, tanya sama Tuhan, benar nggak sih apa yang kita lakukan ini? Apakah jangan sampai kita hanya karena kita diurapi, karena kita merasa ini, oh ya benar nih, orang ini seperti ini karena memang aku diurapi dan lain sebagainya. Jadi penting sekali saya rasa di sini dalam setiap apapun keadaan kita terpojok ataupun kita merasa sedang di atas itu kita benar-benar tanya Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita lakukan supaya kita nggak dikuasai oleh si jahat. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Elizabeth remanya. Ya kalau ya betul-betul tentang segala keputusan itu tanya Tuhan itu udah paling benar itu. Udah maksudnya itu memang yang harus kita lakukan terlebih untuk keputusan-keputusan krusial itu memang betul-betul eh, Tuhan yang paling tahu apa yang harus kita ambil kayak gitu. Itu betul-betul bisa jadi remah kita juga untuk hari-hari kita terlebih saat ini ya. Terima kasih Kak Elizabeth. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi remah? Saya, Kak Mary. Silakan Kak Dede. Saya ambil dari 1 Samuel 22. Sorry ya, saya close camp. Kayak kemarin keluar masuk gitu ya. Jadi saya close camp aja. Di sini saya menyoroti waktu Daud ada di Gua Adulam. Di situ kan dikatakan lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Kemudian ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ada satu tanda tanya nih. Nanti mungkin kayaknya saya mau tanya nanti pas pembahasan sama Pak Tim ya. Terus di situ juga berkumpullah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Kalau misalnya ini saya udah dapat penjelasannya. Cuman kalau misalnya yang keluarganya dan saudara-saudaranya bahkan di ayat yang ke berapa? Di ayat yang ketiga, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Jadi memang sebenarnya Daud kan selalu bertanya sama Tuhan gitu kan ya. Tapi yang tanda tanda kutip gitu kan. Ini istilahnya ayahnya dan ibunya itu ngikut Daud gitu. Kemanapun Daud pergi dia ngikut gitu. Itu yang luar biasa. Ini dibukakan Tuhan ini ke saya ya. Terus di situ dikatakan kalau misalnya kita hitung jumlah orang-orang yang mengikut Daud itu bukan 10 orang, tapi ada ratusan orang. Seharusnya Saul kan udah tahu nih bahwa Daud itu diikuti oleh banyak orang. Harusnya Saul udah tahu karena kan pasti ini rombongan. Tapi Saul harus bertanya dan yang luar biasanya dari Saul dan Daud ini berbanding terbalik gitu ya. Kalau Saul itu dia sibuk memikirkan bagaimana caranya untuk ngebunuh Daud. Sementara Daud sibuk bagaimana caranya untuk ngebasmi eh, Filistin. Jadi sesuatu yang sebenarnya kalau kita lihat ini ya itulah orang yang udah dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan berpikir bagaimana caranya supaya keinginannya tercapai gitu. Kalau Daud enggak gitu, ada kesempatan untuk dia bunuh Saul pun dia nggak lakukan itu gitu kan. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada Doeg. Nah, Doeg itu kan orang Edom. Kita sama-sama tahu Edom itu adalah satu bangsa yang memang tidak apa namanya, tidak mendapatkan perkenanan Tuhan sama sekali gitu. Karena kan dia itu keturunan Esau. Jadi kalau misalnya kita lihat di 1 Samuel 22 ini ada banyak orang-orang
yang apa namanya, yang akhirnya masuk dalam satu komunitas itu dan akhirnya mencampuri berbagai macam cara dan akhirnya menjadi orang itu terkamiri gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat ketika Doeg akhirnya ngomong dan Doeglah yang akhirnya mengangkat parangnya untuk membunuh para imam yang menggunakan baju efod. Ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, eh, dan itu diizinkan Tuhan gitu, diizinkan Tuhan untuk terjadi sampai dikatakan Daud juga ngomong ke apa namanya, ke Imam Abiatar. Imam Abiatar ini yang nantinya akan mendampingi Daud pada masa pemerintahannya Daud. Jangan takut gitu ya, jangan takut. Kemudian ikutlah denganku. Jadi istilahnya kalau kita perhatikan di sini ini udah ada misi dari awal gitu. Ketika Saul mengangkat seorang imam dari keturunan Edom, kemudian ketika akhirnya apa namanya, Saul dengan berbagai macam cara dia berusaha untuk membunuh satu orang dengan mengerahkan banyak orang, kemudian untuk membunuh satu orang dengan akhirnya membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jadi ini sudah mulai sesuatu yang miskonsepsi ya kalau misalnya saya bilang. Dan ini memang kemarin sempat dibahas ketika Roh Tuhan itu tidak ada pada diri Saul, maka yang ada ya berarti bukan roh Tuhan, melainkan roh jahat yang diizinkan Tuhan menguasai Saul, sehingga tindak tanduk Saul itu bukan seperti seorang raja, tapi seperti seorang yang ingin memang cari gara-gara gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini dari yang 1 Samuel 22 sampai 24 ini luar biasa tindakan tindakan Saul ini. Padahal sebenarnya ada kesempatan untuk Daud membunuh Saul, Daud nggak lakukan itu gitu. Jadi ya kita bisa lihatlah kalau memang hati kita sebenarnya lebih ke hati ya. Ini remanya bagi saya. Kalau hati kita sudah dikuasai oleh amarah, hati kita sudah dikuasai oleh benci, hati kita sudah dikuasai oleh berbagai macam cara, maka kita akan mencari cara untuk akhirnya fokus kita tuh bukan kepada hal yang lain gitu. Tapi fokus kita tuh kepada orang yang udah ngeselin kita. Dan akhirnya kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menghalalkan berbagai macam cara, sampai akhirnya muncul hal yang seharusnya nggak pernah dan nggak harus kita lakukan gitu. Jadi kebayang ya, orang yang harusnya menjadi imam diparang habis oleh Doeg gitu. Dan itu atas perintah Saul. Jadi ya karena unsur hati inilah akhirnya terjadi pembantaian besar-besaran. Dan karena unsur hati inilah makanya sikap dan tindak tanduknya itu seperti eh, di luar kontrol, di luar kendali. Ya kalau dibilang sih udah Tuhan udah geleng-geleng kepala aja mungkin di situ ya. Itu aja sih mungkin ya, Kak Mary. Makasih. Terima kasih Kak Dede. Iya benar-benar banget. Kalau tadi aku diingetin lagi sama Kak Dede bagaimana sebenarnya mulai dari sikap hati itu merubah visi dan misinya Saul kayak gitu ya nggak sih? Merubah visi misinya Saul. Benar-benar. Jadi kayak beda banget visi misi Saul itu kepada menjurus satu orang, sedangkan visi misinya Daud itu tentang kejayaan satu negara gitu kan, kemenangan kayak gitu. Jadi dari visi misi berbeda ya cara yang diambil juga berbeda, pola pikir yang diambil juga berbeda gitu kayaknya. Sampai kenapa akhirnya bisa juga si Daud ini juga ngelihat si Saul pun juga nggak nafsu untuk membunuh walaupun si Daud ini kayak sudah jadi inceran Saul kayak gitu kan. Mungkin karena visi misinya udah berbeda gitu. Dan Daud pun kayak nggak marah sama Saul karena urusanku bukan sama Saul, bukan sama kamu Saul, urusanku ialah memenangkan satu kota ini gitu, memenangkan peperangan ini. Jadi aku nggak akan, maksudnya aku kayak si Saul ini, si Daud ini akhirnya karena punya visi misi yang besar, hal kecil itu kayak nggak menggoyahkan hati dia kayak gitu dari yang kita baca bareng-bareng ini. Jadi aku juga akhirnya aku diingatkan juga sama melalui sharing Kak Dede bagaimana sebenarnya kita tuh memang harus punya visi misi yang besar gitu agar ketemu hal-hal kecil tuh nggak gampang panas gitu kali ya. biar apa biar maksudnya ya gitulah. Betul, betul. Fokus kita jangan beralih intinya ya. Iya betul, ketika punya visi misi yang ada
besar yang harus kita lakukan, yaitu fokus kita nggak beralih. Ini si Saul ini capek banget kayaknya hidupnya karena perkara Daud gitu loh. Padahal Daud juga kayaknya nggak ngapa-ngapain. Dia dia kepanasan kan karena omongan orang kayak gitu. Iya, iya. Ampun deh, kasihan sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Oke, terima kasih banyak Kak Dede remanya. Sama-sama. Ibu-ibu ada lagi yang mau memberi rema? Oh, Kak Tante Linda, silahkan. Belum. Oh, aku kira Enggak, ini aja sedikit. Tadi Mary bilang visi misi Daud sama Saul itu berbeda. Dia benar. Saya ambil singkatnya saja. Visi Daud kebenaran, visi Saul kejahatan. Jadi di hati Daud hanya kebenaran, kebaikan. Pokoknya semuanya menuju untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ke Daud kejahatan, semuanya hanya menuju kepada si iblis. Jadi yang pasti kita di dalam kebenaran itulah kita pasti yang menang. Ternyata memang iya. Jadi si Saul ini apa itu namanya? Sekarang ini ya banyak ya terjadi ya kayak di alam dunia ini luar biasa. Memang banyak yang seperti Saul tapi sedikit yang seperti Daud. Jadi mari kita semuanya sekarang ibu-ibu ini satu Samuel ini memang di Samuel ini memang luar biasa ya banyak yang kita belajar mesti seperti Daud. Hanya itu aja Mary. Terima kasih. Baik, Tante Linda, terima kasih banyak. Ya, kita terus belajar nih. Makanya pentingnya, puji Tuhannya ada komunitas perempuan baca Alkitab ini kita selalu diingatkan tiap hari dari rema-rema yang kita dapat dari pembacaan Alkitab yang kita baca setiap hari, sharing-sharing ini kita diingatkan terus. Silakan yang lain ada yang mau berbagi rema. Kak Dona, ya silakan udah raisan. Kak Dona Melinda, silakan. Aku idem tadi sama Bu Dede bahwa kalau kita sakit hati itu akan mengalihkan fokus atau visi Tuhan dalam hidup kita, itu kata Mary. Udah tersampaikan. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Dona. Ada lagi yang mau menyampaikan rema sebelum kita tutup pembacaan kita hari ini? Udah ya, ada dulu tuh, ada Yanti. Boleh. Ada Ibu Yanti, silahkan Ibu dari mana? Kita kenalan yuk. Oh ya Bu, saya di Jakarta, Saya tadi diajak Bu Yo masuk ya. Bu Yohana ya? Oh, baiklah. Selamat kenal Tante Bu Yohana dari mana? Aku kan ikut VMP ya, VMP doa pagi. Victory jam Morning 5. Prayer. Victory Morning Prayer. Jadi kan kebetulan ada Bu Yo juga masuk di breakout room yang sama. Terus habis itu ada beberapa kali didoain sama Bu Yo juga sih. Jadi dari situ. Gitu. Oke, Kak Yanti, welcome. Salam kenal, selamat bergabung Yanti. Salam kenal Yanti. Di sini kenal Ibu Yanti. Di sini ada anggota Yanti. Di sini ada beberapa anggota VMP juga. Saya juga salah satunya. Sama. Sama tuh ada beberapa kok di sini. Ya, kita dari pagi-pagi dikasih itu satu dulu dari VMP, malam-malam malam baca kita Alkitab tutup. dari ini. Iya. Jadi lengkap pagi dengan firman, malam ditutup juga dengan firman. Dijaga ya malam. Wih, daya bak sekali. Ngeri banget. Pas jalaninnya perjuangan banget ya, siang-siangnya. Godaannya pas di siang. Godaannya pas di siang waktu baca Alkitab baru paham lagi. Iya kan, makanya udah slow lagi. Makanya Alkitab digenapi ketika kita marah sebelum matahari terbenam, udah hilang lagi marahnya. Udah ini ya benar. Amin. Amin. Jadi nggak lama-lama kalau marah nggak dikipas-kipasin. karena udah diademin sama baca Alkitab. Selamat datang Kak Yanti. Kita di sini sama-sama bertumbuh karena kita tahu baca Alkitab itu memang penting banget untuk kita sebagai senjata rohani kita. Ketika kita mendapatkan pengajaran, kita nggak gampang terombang-ambingkan karena ada kebenaran firman yang kita baca setiap saat.
baca firman bareng-bareng, ganti-gantian, rame-ramean itu lebih menyenangkan daripada baca sendiri. Kalau baca sendiri biasanya banyak toleransi antara aja antara Ngantuk, aja. ngantuk. Kalau bahasa sendiri ngantuk. Iya, terus remanya juga kita bisa dengar dari banyak orang, itu bisa jadi rema kita juga kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Yanti, selamat bergabung. Gimana ibu-ibu, ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, kita tutup pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Saya minta tolong Ibu Dede, boleh tutup dengan doa, Bu? Oke, tapi saya tetap close cam ya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Oke Silakan. ya. Yuk, mari ibu-ibu kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sendiri yang sudah menganugerahkan kepada setiap kami berkat melalui firman-Mu yang hari ini Kau mengingatkan kami untuk kami boleh tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Fokus kepada apa yang menjadi visi dan misimu Tuhan dalam hidup kami. Karena Kau sendiri yang menciptakan kami di bumi ini punya satu tujuan yang luar biasa Tuhan. Biarlah kiranya hati kami boleh melekat terus kepada firman-Mu sehingga kami tidak digoncangkan oleh perkataan orang, apapun yang menjadi masukan dalam hidup kami, input-input yang negatif, yang akhirnya membuat hati kami terkontaminasi Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh tetap melihat apa yang menjadi gambaran yang besar yang Engkau ingin nyatakan kepada setiap kami Tuhan. Karena untuk itulah kami ada di bumi ini Bapa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk rema yang sudah Kau bukakan bagi setiap kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk ibu-ibu yang hebat yang ada di komunitas perempuan baca Alkitab kali ini Tuhan, untuk Ibu Joli, untuk Ibu Mary, untuk Ibu Marina Ginting, untuk Ibu Yanti, Ibu Linda Panjaitan, Ibu Evi, Ibu Harmoni, Kak Dona, Ibu Sandra, Ibu Marina, kemudian Kak Dorea, Ibu Dewi, Ibu Linda, Ibu Elizabeth, Ibu Surya, Cilingling, Ibu Neti, biarlah kiranya Allah sendiri yang terus menyatakan segala sesuatunya kepada mereka Bapa. Bahkan apa yang menjadi kerinduan hatimu Tuhan nyatakan kepada mereka Tuhan. Engkau terus memakai mereka menjadi orang-orang yang hebat, Tuhan, menjadi perempuan-perempuan yang hebat, yang akhirnya bisa tercatat menjadi orang-orang yang membawa kebenaran kemanapun mereka pergi, Tuhan. Sekali kami berdoa, damai sejahtera Allah juga turun atas setiap kami, kalau sebentar kami akan beristirahat. Biar akhirnya kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat besok pagi, dan kami boleh menikmati indahnya hidup bersama-sama dengan Kau, Tuhan. Indahnya firman yang terus menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.